pasaran mana yan? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya M. Raihan Gunawan dengan NIM 0111382328 Di sini saya akan membahas tentang bisnis syariah dan bagaimana membedakan bisnis syariah dan bisnis konvensional. Di sini saya mengambil contoh di bidang kuliner, yaitu mie gacoan yang berlokasinya di dekat rumah saya juga. Secara sederhana, bisnis syariah adalah jenis usaha yang dijalankan sesuai dengan prinsip-prinsip yang telah diatur oleh syariat Islam. Bisnis syariah bukan hanya tentang produk yang halal, tapi juga menyangkut cara bisnis tersebut dijalankan. Terdapat beberapa prinsip penting yang harus diperhatikan agar sebuah bisnis dapat disebut bisnis syariah. Untuk memastikan sebuah bisnis berjalan sesuai syariah, seringkali lembaga seperti Majelis Ulama Indonesia atau MUI mengeluarkan sertifikat halal. Dengan adanya sertifikat ini, konsumsi muslim berasa lebih yakin bahwa produk yang mereka beli benar-benar halal dan sesuai dengan syariah. Bagaimana perbedaan antara bisnis syariah dan bisnis konvensional? Bisnis konvensional cenderung fokus pada keuntungan semata tanpa memperhatikan prinsip-prinsip agama atau etika yang ketat. Bisnis konvensional mungkin menggunakan sistem riba, memproduksi barang-barang yang tidak halal atau tidak pulih terhadap kesejahteraan karyawan dan dampaknya terhadap lingkungan. Sedangkan bisnis syariah selalu memperhatikan aspek kehalalan, keadilan, serta dampaknya kepada semua pihak yang terlibat dalam transaksi tersebut. Selanjutnya, kita masuk ke dalam pembahasan utama, yaitu mie gacoan. Mie gacoan adalah salah satu bisnis yang berkembang pesat di Indonesia. Bisnis ini terkenal dengan mie pedasnya yang digemari oleh banyak orang, terutama anak muda. Tetapi, apakah bisnis ini bisa dikategorikan sebagai bisnis syariah atau bisnis konvensional? Mari kita analisa bersama. Siapa sih founder dari mie gacoan? Kunyah mie di mulut lo? So, who is the founder of mie gacoan? Semua berawal dari Kota Malang, Jawa Timur tahun 2016. Mie gacoan dari kata gaco atau jagoan dalam bahasa Jawa merupakan suatu merek dagang yang diproduksi oleh PT Pesta Pora Abadi. Jika kita membuka internet, banyak yang bilang bahwa Haris Kristanto merupakan founder dari mie gacoan ini. Tapi sayangnya salah, karena dia cuma HRD. Setelah observasi lebih mendalam bahwa Anton Kurniawan lah founder dari mie gacoan. Dia juga merupakan CEO dan founder dari PT Pesta Pora Abadi yang membawahi mie gacoan ini. Selain berkembang di Malang, merek mie gacoan telah berkembang menjadi market leader utamanya pada Provinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat, hingga Kepulauan Bali sebagai mie pedas nomor 1 di Indonesia. Bang bahas marketing mie gacoan yang laku keras sampai sekarang. Jawabannya karena murah. Dah selesai videonya, Rik. Oke, bercanda. Mereka tuh ngelakuin strategi yang lumayan pinter menurut gue. Sampai secara offline sama online sampai sekarang menurut gue masih rame. Padahal kalau lihat dari data sebelumnya, mereka tuh udah jalan 6 tahun. Anak perusahaan dari PT Pesta Pora Abadi yang perusahaannya fokus emang di F&B. CEO-nya tuh Anton Kurniawan dan mereka bilang mereka punya visi jadi restoran chain nomor 1 di Indonesia. Yang strateginya harganya harus selalu affordable. Tanda kutip murah. Tapi masa iya cuma karena harga murah orang jadi pengen beli terus kalau semurah itu mereka untung dari mana? Nah, secara bisnis, menurut gue mereka pakai cross subsidy system. Main
course-nya atau menu utamanya, emang mereka jual murah banget. Tapi mereka tuh ambil untung dari menu-menu lain, dari side dish kayak dimsum, bahkan sampai minuman. Yang menurut gue minumannya yang marginnya gede. Tapi gara-gara main course-nya murah, mereka dapat branding, ini makanan affordable banget. Yang akhirnya gampang banget buat dikomunikasiin untuk orang yang udah makan, gila lu harus coba di sini, ini murah banget. Padahal sebenarnya kalau beli semuanya, harganya fair. Karena kalau emang dari jual mie-nya doang tuh nggak make sense. Dari statement ini, bilang mie gacoan tuh tetap profit marginnya sekitar 40-50%. Atau simpelnya setengah dari semua penjualan itu margin keuntungan mereka. Jadi nggak tipis-tipis banget sih sebenarnya. Sekarang cabangnya udah sampai 100-an. Yang awalnya cuma buka di Malang, sampai sekarang 3.000 karyawan. Dan uniknya, tiap daerah menurut Legal Social Mie Gacoan, itu tuh ada preferensinya masing-masing. Ada daerah yang suka asin, ada yang suka manis. Ya mereka make sure bisa cater itu semua. Konklusinya gini, message murah atau affordable tuh gampang untuk dikomunikasiin. Tapi kalau udah kayak gini, bisnis tuh harus lebih kreatif dari modelnya. Gimana cara dapat keuntungan dari hal lain, kalau misalnya bukan dari main course-nya. 1. Apakah mie gacoan bisnis syariah atau bisnis konvensional? Setelah memahami prinsip-prinsip bisnis syariah, saatnya kita menganalisis apakah mie gacoan memenuhi kriteria tersebut. Berdasarkan informasi yang ada. 1. Kehalalan produk. Sejauh ini mie gacoan telah mendapatkan sertifikasi halal dari MUI yang diterbitkan untuk mie gacoan. Meskipun bahan-bahan yang digunakan terlihat umum seperti mie, daging ayam, dan sayuran. Namun untuk memastikan apakah mie gacoan termasuk bisnis syariah, perlu dilihat lebih lanjut. 2. Sistem transaksi. Mie gacoan menggunakan sistem transaksi, sistem bisnis umum dan harga tetap dan tidak melibatkan bagi hasil dalam prosesnya. Ini menegaskan bahwa mereka menggunakan sistem bisnis konvensional. 3. Kepedulian sosial dan etika. Belum ada informasi mengenai terkait bagaimana mie gacoan memperlakukan karyawan atau apakah mereka mengikuti prinsip keadilan dalam gaji dan kesejahteraan. Dari analisa ini kita menyimpulkan bahwa mie gacoan lebih dekat pada bisnis konvensional. 2. Analisa akhlak dan ekonomi dari mie gacoan. Selanjutnya, mari kita lihat bagaimana hubungan akhlak dan ekonomi dalam bisnis mie gacoan. Dalam Islam, akhlak dalam bisnis sangat penting. Akhlak kepada konsumen, karyawan, dan masyarakat secara umum harus dijaga. Misalnya, apakah bisnis ini memberikan produk yang sehat dan berkualitas? Apakah bisnis ini menghargai hak-hak karyawan? Dari sisi ekonomi, bisnis ini tentu memiliki dampak positif dengan mengantarkan lapangan kerja bagi masyarakat yang memerlukan pekerjaan dan membangun ekonomi lokal. 3. Blueprint bisnis mie gacoan. Bagaimana dengan blueprint atau ruang lingkup bisnis mie gacoan? Secara garis besar, bisnis ini memiliki beberapa elemen penting, yaitu 1. Segmen pasar. Menyasar kepada kalangan anak muda dengan menu makanan pedas dan harga yang terjangkau. Kedua, produk. Fokus pada variasi mie pedas dengan beberapa menu tambahan dan juga pelengkap lainnya seperti minuman. 3. Lokasi. Terletak di daerah perkotaan dan pusat keramaian yang strategis. Keempat, pemasaran. Mengandalkan media sosial dan influencer marketing untuk menarik perhatian konsumen. Kelima, ekspansi. Terus membuka cabang baru di berbagai kota besar di Indonesia, seperti kota Palembang yang memiliki 6 cabang. Mie gacoan ini adalah contoh bisnis yang terus berkembang dan berusaha memenuhi kebutuhan pasar meskipun belum sepenuhnya berbasis syariah. 4. Etika bisnis syariah dalam mie gacoan. Lalu, bagaimana etika bisnis syariah dapat diterapkan di mie gacoan? Beberapa prinsip yang perlu diperhatikan adalah 1. Keadilan dalam harga dan upah. Pastikan harga produk wajar dan karyawan mendapatkan gaji yang layak. Kedua, transparansi dalam transaksi. Hindari penipuan atau ketidakjelasan dalam bertransaksi. Jika prinsip-prinsip ini diterapkan, bisnis ini bisa bertransformasi menjadi bisnis yang lebih dekat dengan syariah. 5. Motivasi dan usaha pengembangan bisnis mie gacoan.
Dari sisi pengembangan, mie gacoan telah melakukan beberapa langkah pengembangan yang strategis seperti 1. Ekspansi cabang ke berbagai kota besar, inovasi produk dengan bertambahnya variasi mie pedas yang sesuai selera pasar. Kedua, pemasaran melalui media sosial yang menargetkan kalangan muda dan pengguna sosial media. Dengan terus berinovasi, mie gacoan terus bertumbuh sebagai bisnis yang menarik banyak minat orang-orang. Jadi, berdasarkan analisa ini, mie gacoan saat ini masih merupakan bisnis konvensional yang bisa berkembang lebih baik jika memperhatikan prinsip-prinsip syariah. Berikut cuplikan video tentang sejarah mie gacoan sekaligus menjadi penutup materi kali ini. Terima kasih telah menonton. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini pemilik asli mie gacoan, restoran mie pedas, murah, ramai pengunjung. Kalian mungkin sudah tidak asing dengan nama gerai restoran satu ini. Mie gacoan merupakan restoran mie pedas yang selalu laris diburu pengunjung dari berbagai kalangan. Kesuksesan mie gacoan tentunya membuat banyak orang bertanya-tanya, siapa pemilik restoran yang sempat viral ini? Founder sekaligus CEO mie gacoan adalah Anton Kurniawan. Informasi ini sebagaimana yang tertera dalam akun LinkedIn miliknya. Meski begitu, ada satu nama lain yang sering disalahpahami sebagai pemilik mie gacoan. Sosok tersebut adalah Haris Kristanto yang sebetulnya bukan Chief Executive Officer, CEO. Seperti yang tertera pada profil LinkedIn-nya, Haris Kristanto adalah Chief Operating Officer, CEO mie gacoan. Hal ini kembali ditegaskan Haris melalui bio Instagramnya. Mie gacoan merupakan jaringan restoran yang berdiri di bawah naungan PT Pesta Pora Abadi. Perusahaan ini berdiri pada awal tahun 2016 dan bergerak di bidang F&B atau kuliner. Dilansir dari situs Jobstreet, PT Pesta Pora Abadi kini sudah memiliki lebih dari 10.000 orang karyawan dan berbasis di Kota Malang, Jawa Timur. Bisnis resto tersebut mengklaim sebagai sebuah merek dagang dari jaringan restoran mie terpedas nomor 1 di Indonesia. Kini, gerainya telah berdiri di sejumlah kota di Indonesia dan memiliki ribuan karyawan. Memiliki varian jenis mie dan hidangan unik lainnya, restoran yang selalu ramai dikunjungi oleh pelanggan setiap harinya menjadi kesuksesan restoran ini. Tentang restoran mie gacoan, selain sosok pemiliknya, hal lain yang mengundang perhatian masyarakat tentang mie gacoan adalah arti di balik nama restoran itu sendiri. Kata gacoan diambil dari bahasa Jawa yang artinya jagoan atau andalan. Dengan pemilihan nama tersebut, mie gacoan diharapkan dapat menjadi gerai restoran andalan bagi seluruh masyarakat Indonesia, terutama kalangan pelajar, mahasiswa, dan keluarga. Semua orang bisa menikmati hidangan mie yang enak dan pastinya murah. Untuk menarik minat kalangan muda, restoran mie gacoan mengusung konsep modern dengan variasi menu mie dan harga yang ramah di kantong. Aneka menu mie dari mie gacoan dibanderol mulai dari Rp10.000 saja. Melihat harga makanan dan minuman yang terjangkau, tak heran gerai mie pedas ini selalu ramai dipadati pembeli. Mereka ada yang berkunjung langsung atau memesan via aplikasi online. Sejak pertama kali didirikan pada tahun 2016 silam, kini merek dagang mie gacoan berhasil menjadi market leader yang memimpin pasar kuliner khususnya di wilayah Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, dan Kepulauan Bali. Mie gacoan masih terus berupaya mengekspansi merek dagangnya untuk menjadi merek terbesar nomor 1 secara nasional. Dalam dunia kuliner yang terus berkembang, berbagai jenis mie telah menjadi simbol dari kreativitas tanpa batas. Mulai dari mie tradisional hingga inovasi modern, setiap varian mie memiliki keunikan rasa yang menarik dan membangkitkan selera. Membahas tentang mie, ada pula salah satu restoran mie yang sedang populer di Indonesia belakangan ini menjadi sorotan publik.
Restoran tersebut menarik perhatian banyak orang karena memiliki beragam jenis mie yang berbeda. Bahkan, ketenarannya semakin meluas setelah dikunjungi oleh Presiden RI Joko Widodo baru-baru ini. Saya sekarang ini di Mataram, NTB, dan ingin mencoba mie gacoan. Mie gacoannya saya mau coba ini. Pedas sekali. Saya kira ini topnya saya makan sampai level 2 ini. Oke, tapi sip. Wah, enak banget. Hanya saja pedesnya ini level 1. Pedas banget. Tapi karena Bapak Presiden makan, aku makan juga. Akhirnya menyerah, aku pesan yang kedua. Jadi saya makan 1,5. Saat berada di kota Mataram, NTB, ayah dari Gibran Rakabuming ini tampak membagikan vlog ketika mengunjungi sebuah resto makanan mie yang bernama Mie Gacoan. Saya sekarang ini di Mataram, NTB dan ingin mencoba mie gacoan, ucap Jokowi dalam unggahannya itu. Di sana, Jokowi bersama dengan rekan lainnya, yakni Menteri PUPR Basuki Hadi Muljono dan Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman tampak menikmati hidangan yang disajikan. Pesanan sudah datang, mie gacoan. Saya mau coba ini, pedas sekali, ungkap Jokowi setelah mencobanya. Terlihat juga para pelanggan lainnya yang begitu antusias dengan kedatangan Presiden RI di resto tersebut. Tak sedikit dari mereka yang mengajak berfoto bersama. Nah, itu dia informasi mengenai sosok pemilik restoran mie gacoan. Semoga artikel ini bisa menjawab rasa penasaran detikers yang penasaran akan siapa pemilik usaha kuliner terkenal ini.